Bang Firza minta harta gunung gini, mungkin dirayu oleh Fani. Karena setahuku, Bang Firza itu termasuk orang yang tidak seberapa peduli dengan harta. Namanya pelakor, memang yang diincar adalah harta. Benar yang dikatakan oleh mamanya Bang Firza. Aku memutuskan untuk memberikan rumah saja kepada Bang Firza, untuk tempat tinggal yang layak bagi Bang Firza. Kasihan jika seorang ayah kandung Azam masa tinggal di rumah yang mirip kandang bebek. Begitu kata mamanya Bang Firza. Rumah sederhana dengan harga 1/5 dari harga rumahku. Tidak lantai 2, tapi cukup bagus dan luas. Aku belikan untuk Bang Firza di daerah yang tidak jauh dari alamat yang diberikan oleh Bang Firza. Setelah 1 minggu dari pertemuanku dengan Bang Firza waktu itu, aku memutuskan untuk datang ke rumah Bang Firza yang waktu itu dikirimkan lewat WhatsApp. Aku berangkat bersama Azam dan pengasuhnya. Aku mencari alamat yang diberinya. Masuk di sebuah perkampungan, namun masih masuk kota Madia. Aku mengikuti arah aplikasi Google Maps yang diberikan oleh Bang Firza melalui WhatsApp. Akhirnya aku sampai di sebuah rumah yang sangat jauh dari kata layak. Dindingnya terbuat dari bambu yang hampir roboh. Rumahnya kecil sekali. Benar kata mama kalau mirip kandang bebek. Ya Allah, Bang Firza tinggal di rumah seperti ini. Aku mematikan mesin mobilku dan bersiap turun. Sesaat kemudian pintu rumah terbuka. Tampak Fani yang berdiri di ambang pintu. Aku sudah turun dari mobil. Terdengar suara Fani memanggil Bang Firza. Bang, 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 ada Mbak Nisa, Bang. Suara Fani terdengar nyaring. Aku berdiri bersama pengasuhnya Azam yang sedang menggendong Azam di depan rumah Bang Firza. Tampak Bang Firza berlari tergopoh-gopoh ke arah kami. Bang Firza memakai celana pendek yang warnanya sudah pudar dan kaos oblong warna kuning yang sudah mulai ada bintik-bintik jamur. Memprihatinkan sekali kondisi Bang Firza. Alhamdulillah, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Abang kangen banget sama Azam. Ayo masuk dek, ucap Bang Firza berbinar seraya mengambil Azam dari babysitternya. Bang Firza menciumi Azam dan menggendongnya. Aku masih berdiri pada tempatku semula. Ayo masuk dek, ucap Bang Firza lagi. Gak usah bang, terima kasih, aku di sini saja, ucapku. Duduk dulu, minum teh dulu dek, biar Fani buatkan teh, ujar Bang Firza. Gak usah repot-repot bang, aku di sini saja, jawabku. Tampak Fani berjalan mendekati Bang Firza dan menyenggol lengan Bang Firza. Entah apa maksudnya. Aku terdiam memandangi Bang Firza yang sedang mengajak ngobrol Azam. Azam terlihat riang sekali. Biarlah aku berada di sini. Aku malas masuk di rumahnya Fani. Di sini bersandar di mobilku saja sudah cukup nyaman. Dek, bagaimana soal harta gunung ininya? Tanya Bang Firza setelah Fani menyenggolnya untuk yang kedua kali. Mungkin didesak oleh Fani karena kelihatan wajah Bang Firza seperti terpaksa. Oh ya, ini aku belikan rumah untuk abang, supaya abang tinggal di rumah yang layak, jawabku. Seraya menyodorkan kunci rumah dan kertas kecil bertuliskan alamat rumah. Bang Firza menerimanya. Iya nggak apa-apa dek, rumah saja abang mau kok, jawab Bang Firza. Tampak Fani menyenggol lengan Bang Firza lagi. Aneh sekali orang itu, senggol-senggol dari tadi. Terus surat sertifikatnya mana dek? Tanya Bang Firza. Mungkin karena aku hanya memberikan kunci rumah dan alamat saja. Sertifikatnya lagi dibawa pengacara bang, ucapku. Kapan dikasihkan ke abang? Tanya Bang Firza. Sertifikatnya buat masa depan Azam bang.
Abang tempati saja rumahnya. Sama kayak aku juga, cuma menempati rumah. Kalau sertifikatnya nanti buat Azam, ucapku. Kok gitu, Dek? Sama saja bukan harta gondok gini dong, ucap Bang Firza. Memang iya, Bang. Aku saja nggak memikirkan harta gondok ini. Yang penting ada rumah untuk tempat tinggal. Semua punya Azam, anak kita, ucapku. Kasih abang mobil juga, Dek. Masa tega ayah kandung Azam kemana-mana naik motor begini, ucap Bang Firza setelah Fani terlihat membisiki sesuatu di telinga Bang Firza. Enggak, abang beli aja sendiri, ucapku. Kasih modal abang, Dek, biar abang buka usaha, mintanya lagi. Kemarin sudah aku kasih uang 10 juta kan, bisa untuk modal. Dulu kita saja buka usahanya bermodalkan uang 5 juta, hasil nabung uang gajiku selama bekerja, jawabku. Bang Firza tampak diam. Fani membisikkan sesuatu lagi ke telinga Bang Firza. Tolonglah, Dek, kasih abang, ucap Bang Firza memelas. Enggak, Bang, rumah saja yang aku kasih, ucapku. Sayang amat kalau aku memberinya mobil atau uang modal yang ada nanti dihabiskan oleh Fani. Mobil dijual oleh Fani, akhirnya habis. Terus Bang Firza minta lagi ke aku. Begitu seterusnya. Rugi dong. Ya sudah, Dek. Abang bisa sering-sering ketemu Azam kan, Dek? Adek kasih alamat rumah adek ya, biar abang yang mengunjungi Azam, minta Bang Firza. Aku terdiam. Aku mencerna ucapan Bang Firza. Sejak aku bertemu dengan Nuria beberapa minggu yang lalu, hidupku jadi lebih terarah. Aku sudah tidak pernah membaca mantra lagi. Aku sedikit-sedikit mulai tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Aku juga mulai belajar mengenakan gamis. Walaupun belum serapi Nuria, aku masih belajar bertahap. Sejak beberapa hari yang lalu, juga aku sudah tidak merasakan sakit kepala lagi. Sejak aku diruqyah seorang ustadz anjuran dari Nuria, aku sudah mencoba ruqyah sendiri yang diajari Nuria dan melihat di YouTube, namun tidak sembuh. Sudah ruqyah dengan ustadz baru sembuh. Aku tidak pernah sakit kepala lagi. Setelah Azam puas bertemu dengan ayahnya, aku pamit pulang. Terlihat wajah Bang Firza sering menatap kosong. Aku pandangi wajah mantan suamiku itu. Bang Firza beda sekali dengan dahulu. Sekarang seperti tunduk sekali dengan Fani. Padahal Bang Firza itu orang yang sering ngotot dan mau menang sendiri. Kenapa sekarang jadi sebaliknya? Semoga Bang Firza baik-baik saja. Karena walau bagaimanapun juga, Bang Firza adalah ayah kandung Azam sampai kapanpun. Bagaimana, Dek? Kasih abang alamat rumah adek ya, ucapku. Insya Allah, aku kirim lewat WhatsApp abang. Aku pamit dulu ya. Itu rumahnya bisa langsung ditempati. Sudah ada perabotannya. Karena rumahnya waktu dijual sudah berikut perabotannya, ucapku. Aku sudah survei rumah itu. Isinya lumayan layak. Bang Firza biar tidur di tempat yang layak. Walaupun aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Bang Firza, rasanya tidak tega sekali jika Bang Firza hidup melarat. POV Fani. Pak Nisa memberikan sebuah rumah kepada Bang Firza sebagai harta gondok ini. Hanya rumah saja, itu pun tanpa surat sertifikat. Benar-benar tidak adil. Setelah Mbak Nisa pulang, aku mengajak Bang Firza untuk melihat rumah pemberian Mbak Nisa. Kalau dari alamat yang dikasih, rumahnya tidak jauh dari rumahku. Kami berangkat menuju rumah baru kami. Aku membayangkan sebuah rumah mewah berlantai 2
yang akan menjadi tempat tinggalku dan Bang Firza. Setelah sampai di alamat yang tertera di kertas, tampak sebuah rumah berukuran lumayan besar, tapi tidak lantai 2. Yah, gagal punya rumah tingkat. Ini dek rumahnya, ucap Bang Firza seraya turun dari motor. Aku juga mengikutinya. Bang Firza membuka gerbang. Kirain rumah lantai 2, Bang. Tahu-tahunya cuma lantai 1. Jawabku yang berjalan masuk melalui gerbang. Bang Firza hendak naik ke motor lagi karena akan masuk ke pekarangan rumah menggunakan motor. Ini juga rumahnya sudah besar kok, Dek. Sudah sangat layak untuk tempat tinggal kita. Jawab Bang Firza yang sedang mematikan mesin motornya. Mana kuncinya, Bang? Tanyaku. Bang Firza mengeluarkan kunci dari tas kecilnya, kemudian membuka pintu rumah. Saat pintu sudah terbuka, aku mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru rumah. Tampak dalam rumah sangat rapi. Perabotannya lengkap dan tertata cantik. Bagus banget, Dek, dalam rumahnya. Seletuk Bang Firza. Iya, Bang, aku suka. Jawabku. Akhirnya aku punya rumah bagus juga, walaupun tidak mewah. Tapi sayangnya aku belum punya mobil. Aku akan merayu Bang Firza untuk meminta mobil kepada Mbak Nisa. Mbak Nisa sekarang sepertinya sudah berubah. Kalau bicara lembut dan terlihat baik, beda dengan dulu yang sering terlihat ekspresi jahat. Semoga saja Mbak Nisa mau memberikan Bang Firza mobil. Dan semoga juga Bang Firza diberi uang yang banyak. Andai rumah ini ada sertifikatnya, bisa aku jual kemudian dipakai untuk beli rumah lagi, mobil dan shopping. Tapi sayangnya suratnya dibawa pengacara Mbak Nisa, tidak dikasih ke Bang Firza. Kapan kita pindah, Bang? Tanyaku saat Bang Firza melihat-lihat taman kecil di samping rumah. Besok ya, kita hari ini menyapu dan mengepel seluruh rumah dulu. Biar besok sudah bersih, ujar Bang Firza. Abang saja yang beres-beres ya, aku capek. Aku mau tiduran di kamar kita, mau istirahat. Kalian nyobain ranjang baru, empuk banget pasti. Jawabku. Bareng-bareng dong, Dek. Abang juga capek habis jualan. Adik sehari cuma di rumah saja, ujar Bang Firza. Abang sajalah, capek, ujarku lagi seraya berjalan ke kamar. Biar saja Bang Firza yang beres-beres. Aku langsung tidur. Ranjangnya empuk dan nyaman. Tidak seperti di rumahku. Di dalam tidurku, aku bermimpi bertemu dengan Bahti. Bahti dengan wajah penuh amarah mendatangiku. Kemudian mencakar-cakar wajahku hingga keluar darah dari wajahku dan menetes-netes. Akhirnya aku terbangun. Aku pegang wajahku yang tadi terasa sakit. Ternyata hanya mimpi. Aku lihat jam di pergelangan tanganku yang baru aku beli beberapa hari yang lalu. Aku baru tidur 10 menit. Kenapa aku tadi mimpi buruk ya? Mungkin karena aku lupa tidak membaca doa sebelum tidur. Coba besok aku menemui Bahti. Aku beranjak berdiri dan jalan keluar kamar. Tampak Bang Firza sedang tertidur di sofa. Bang Firza bagaimana sih? Tadi katanya mau beres-beres, tapi justru ikut tidur. Bang, bangun. Aku membangunkan Bang Firza. Apa sih, Dek? Enak-enak tidur dibangunin, jawab Bang Firza. Katanya mau beres-beres, kok jadi ikut tidur? Ucapku. Abang capek, jawabnya seraya duduk. Ayo kita pulang, besok saja beres-beresnya, lanjut Bang Firza. Ayo, jawabku. Kami pulang ke rumah bututku. Sesampainya di depan rumah, banyak anak-anak kecil meneriakiku.
Pelakor, pelakor, Tante Fani pelakor, ada pelakor. Anak-anak tetanggaku yang semua masih sekolah dasar itu meneriakiku dengan sebutan pelakor berkali-kali. Siapa yang mengajari kalian memanggil Tante Fani dengan sebutan pelakor? Tanyaku ke anak-anak yang sedang mengolok-olokku. Tadi mama-mama kami lagi cerita, katanya Tante Fani pelakor. Jawab salah satu anak. Memang pelakor itu apa? Tanyaku lagi. Berebut kolor orang, jawab anak yang lain. Dan seketika serentak semua anak tertawa mendengar salah satu temannya menjawab seperti itu. Sudah dek, masuk. Anak-anak saja kok diladenin, ucap Bang Firza seraya berjalan masuk ke dalam rumah. Gak boleh ngatain orang ya, rasa nanti mulutnya ditusuk dengan besi panas di neraka sama Allah, ucapku yang akan langsung masuk ke rumah menyusul Bang Firza. Anak-anak langsung berlari menjauh. Dasar anak-anak, pasti nguping pembicaraan ibu-ibunya yang sedang menggosip. Aku istirahat di depan TV. Dek, buatin abang kopi, ucap Bang Firza. Kopinya habis bang, aku beli di warung dulu ya, ucapku bergegas berjalan ke warung. Sesampainya di warung, semua memandangku dengan pandangan menyelidik. Fani, apa benar kamu jadi pelakor? Katanya istri pertama suamimu menceraikan suamimu, makanya suamimu tinggal di sini terus. Terus suamimu langsung jatuh miskin karena semua harta diambil madumu, tanya salah satu ibu-ibu yang sedang duduk di warung. Kalau kayak gitu namanya pelakor. Kalau bukan pelakor, kan sesama madu akur. Suami juga adil, kayak Ustaz Amri dan Ustazah Nur. Sana sini akur, jawab ibu yang lain. Gak nyangka ya kita punya tetangga pelakor, seletuk ibu-ibu yang lain lagi. Memang kalian tahu dari mana? Akhirnya aku berbicara. Kemarin itu ibu mertuamu kan kesini marah-marahi kamu dan suamimu. Banyak yang dengar. Suaranya saja keras banget. Mungkin bisa terdengar sampai langit ketujuh, jawab ibu yang pertama bicara tadi. Iya, tadi juga mantan istri pertama suamimu kesini kan, bawa anaknya suamimu. Cantik dan kaya banget ya madumu. Mobilnya harga miliaran. Heran sama suamimu, sudah punya istri cantik dan kaya, kok justru milih kamu gini? Mungkin Fani main pelet jeng, ledek ibu-ibu itu. Aku sudah tidak tahan mendengar ucapan mereka. Aku langsung berlari pulang, tidak jadi membeli kopi. Kupingku panas sekali, dan mungkin wajahku juga memerah menahan malu. Mana kopinya dek? Kenapa mukanya cemberut gitu? Tanya Bang Firza yang sedang duduk di ruang tamu. Gak jadi beli bang. Tadi di warung semua mengatai aku pelakor. Aku malu bang, jawabku. Kita langsung pindah dari sini saja ya bang. Aku malu, jawabku. Besok ya pindahnya, jawab Bang Firza. Kalau hari ini saja bagaimana bang? Mintaku. Besok saja, abang capek, jawab Bang Firza. Ya sudah. Aku berjalan masuk ke kamar. Aku kesal sekali dengan ibu-ibu tadi. Aku tidak akan keluar rumah sampai pindah besok. Aku malas bertemu anak-anak kecil tadi dan ibu-ibu hobi gosip itu. Bersambung.